Malu. Kebakaran yang tidak diketahui terjadi di Changle. Bagaimanapun, dia juga seorang jenderal pemenang dalam keluarga Zongtian. Masih ada 999 putaran kemenangan beruntun. Selain itu, ada pencapaian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, jadi dia berani membujuk dirinya sendiri untuk menyerah. Apa ini bukan mencari kematian? Tanpa menunggu Patriark Zongtian mengumumkan permulaan, Changle, yang terbakar amarah, langsung memulai. Ayo, coba saya lihat berapa banyak kati yang kamu punya. Ledakan. Dengan suara teredam, langit penuh dengan kabut hitam. Majestic langsung membungkus seluruh cincin. Orang luar tidak bisa melihat pemandangan di dalam sama sekali. Patriark Zongtian juga tampak tak berdaya. Mengapa Changle menemukan trik ini? Di antara tindakan balasan mereka yang dinegosiasikan sebelumnya, trik ini adalah menunggu sampai pertempuran awalnya ditentukan, dan kemudian menggunakannya untuk membunuh orang. Di bawah penutup kabut hitam, kecuali diriku sendiri, aku tidak bisa melihat situasi di dalam sama sekali. Sangat cocok digunakan sebagai sarana persembunyian. Tembakan ini dimaksudkan untuk sepenuhnya melenyapkan postur nakal, sehingga Patriark Changle terkejut, tetapi juga agak tidak berdaya. Tidak masalah, selama orang ini terbunuh, semuanya sudah berakhir. Patriark Zongtian sangat sibuk sehingga dia tidak memperhatikan hal nakal sama sekali. Untuk situasi yang tak terhindarkan ini, Patriark Zongtian telah membuat persiapan sejak lama, dan dia telah mengatur orang kepercayaannya di sekitarnya untuk memblokir semua kemungkinan bala bantuan. Dalam pertempuran ini, selama dia berani datang, dia pasti akan mati. Beberapa anggota keluarga Zongtian juga berspekulasi. Berapa lama menurutmu pertempuran ini akan berakhir? Saya tidak berpikir itu lebih dari setengah saat. Bagaimanapun, kekuatan Changle ada di sana, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Untuk setengah saat, itu terlalu berlebihan. Saya pikir itu harus dalam 10 napas. Semua orang di keluarga Zongtian berspekulasi, tetapi mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan kekalahan Changle. Satu-satunya hasil yang dapat mereka pikirkan adalah kekalahan yang tidak disengaja, kegagalan total. Ledakan. Suara teredam pertama datang dari kabut hitam, yang berarti keduanya memulai konfrontasi putaran pertama. Semua orang melihat kabut hitam. Patriark Zongtian melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, pemandangan kabut hitam muncul di permukaan kabut hitam. Sembunyikan saja gerakan pamungkas pada saat kritis. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada mereka yang merencanakan hal-hal buruk untuk menunjukkan seberapa baik anak buahnya. Biarkan mereka tahu bahwa orang yang mereka budidayakan tidak sia-sia. Saat pemandangan menjadi jelas dalam kabut gelap, semua orang kagum. Bukankah, skuadron ini masih bisa berdiri? Langkah pertama yang bisa memblokir Changle cukup bagus. Apa terburu-buru? Changle pasti menggoda lawannya. Bukankah dia suka melakukan ini di medan perang sebelumnya? Dalam kabut hitam, Qin Yichen memandang Changle dengan acuh tak acuh, menjabat tangannya, dan melemparkan kabut hitam yang tersisa. Apakah kamu tidak makan malam? Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang. Itu saja. Mengapa pilar keluarga surgawi? Meski diejek, Changle tidak lagi kehilangan amarahnya sebelumnya. Meskipun hanya 70% dari kekuatannya yang baru saja digunakan, itu tidak sebanding dengan orang yang baru saja menguasai kabut hitam. Changle mengepalkan tangannya. Aku tidak melihatnya. Kamu masih punya sedikit jalan. Saat suara itu jatuh, Changle memadatkan kabut hitam di sekitarnya, mencoba menekan Qin Yichen melalui kabut hitam dan membatasi gerakannya. Kondensasi. Tombak muncul di tangannya, dan Changle perlahan menusuk Qin Yichen. Kerumunan di luar berseru. Yang akan datang. Benar saja, Changle menggoda lawannya. Kalau tidak tidak akan bisa bertahan. Semua orang harus bersenang-senang. Pada saat tombak itu diangkat, tiba-tiba ujung tombak itu melambung. Saya tiba di depan Qin Yichen hampir seketika. Ini tidak terduga, sulit bagi orang biasa untuk menolak. Ini juga salah satu trik klasik Changle untuk menggoda lawan. Sudut-sudut mulutnya terangkat, seolah melihat ekspresi keheranan di wajahnya setelah menusuk dadanya. Karena tindakannya sebelumnya terlalu lambat dan memberikan kekeliruan yang salah, orang secara keliru mengira bahwa ini adalah taktik yang sangat mematikan, bukan serangan mendadak. Tombak itu menembus dada seperti yang diharapkan. Sudut mulut Patriark Zongtian sedikit terangkat. Tidak buruk. Meskipun Changle sedikit bermain-main, caranya masih ada. Bunuh saja tempat ini dan lihat betapa sombongnya orang-orang di belakangnya. Keluarga Zongtian juga bersorak. Won. Restoran ini terlalu konyol untuk dibandingkan dengan Changle. Aku bahkan tidak mengerjakan PR saat bermain melawan Changle. Aku bahkan tidak memperhatikan trik klasik Changle. Ya, tidak apa-apa bagi orang-orang dari keluarga lain untuk tidak tahu. Tetapi dia masih anggota keluarga Zongtian saya. Sudah hilang. Sangat mengecewakan. Itu akan memberitahu pemenang dengan satu gerakan. Di antara sorakan semua orang, hanya Changle yang memiliki ekspresi serius. Dia tidak merasakan suhu sedikit pun pada tombak yang dipadatkan oleh kabut hitam.
Seolah-olah yang dia pukul bukanlah orang yang hidup, tetapi tubuh yang dingin. Apa yang kamu lihat? Ledakan. Changle belum bereaksi, hanya merasa kepalanya dipukul keras, dan dunia di depannya berubah. Akhirnya memukul tepi ring, dan kemudian berhenti. Ketika dia melihat ke langit, dia terkejut menemukan bahwa Qin Yichen berdiri di posisi sebelumnya. Perlahan-lahan singkirkan tinjunya, dan tiupkan abu yang tidak ada di tinjunya. Kenapa? Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan? Mata Changle melebar. Ini tidak mungkin. Aku jelas telah menembus tubuhmu. Changle benar-benar panik. Dia belum pernah melihat metode yang keterlaluan seperti itu. Apalagi bagaimana orang di depannya melakukannya. Qin Yichen menoleh dan melirik tubuh yang dipukul, menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kabut hitam yang kental menghilang, dan tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali cangkang kabut hitam yang kental. Ketika kabut hitam bingung, Qin Yichen mengatur penutup mata ini. Dewanya diam-diam datang ke sisi Changle di bawah kedok Taoisme. Dengan pukulan ini, Qin Yichen menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi masih gagal membuat Changle tertegun, yang menunjukkan bahwa Changle tidak sia-sia. Untungnya, saya telah memperhatikan pikiran saya sebelumnya, dan pertempuran ini masih harus menjadi serangan jantung. Qin Yichen belum punya waktu untuk pulih dari kerusakan jiwanya, dan kekuatannya terbatas. Jika tidak, setelah 3 tahun mundur, Qin Yichen akan menghancurkan kepala anjing Changle dengan pukulan penuh. Meremas tinjunya, Qin Yichen menatap Changle. Apakah kamu berdiri di sana menunggu untuk mati? Menggunakan taktik, Daova menggunakan kabut hitam untuk memotong kabut hitam dengan pisau tajam dan langsung membunuh Changle. Changle terkejut, dan dengan cepat mundur, kabut hitam menghalanginya. Sikat. Heimis terpotong menjadi 2 dalam sekejap, dan Changle terkejut, dan buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk menghindari pukulan yang hampir fatal. Qin Yichen mencibir. Aku tidak menyangka akan bersembunyi dengan cepat. Begitu pikiran bergerak, bila tajam dari kesadaran ilahi yang kental menebas ke posisi Changle. Sebelum Changle sempat bernapas, ada pemandangan mengerikan di mana kabut hitam terputus. Apa-apaan ini? Changle menggeram pelan, lalu mengubah posisinya dengan kabut hitam. Untungnya, langit ini penuh dengan kabut hitamnya. Sebelum kabut hitam benar-benar padam, ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri.